In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Newcastle versus Barcelona akan jadi salah satu laga seru pembuka Liga Champions 2025-26 di St. James Park, Jumat 19 September dini hari. Barca datang dengan pengalaman besar, sementara Newcastle membawa semangat kebangkitan. Sejarah mencatat, dari 4 pertemuan sebelumnya, Barca menang 3 kali, sementara satu-satunya kemenangan Newcastle hadir lewat hat-trick Faustino Asprilla 1997-1998. Barca juga dominan di edisi 2002-2003 dengan 2 kemenangan. Musim ini, Barca mencatat partisipasi ke-30 di UCL, hanya 3 kali kalah di laga pembuka sepanjang sejarah. Musim lalu, mereka tembus semifinal dan kini tetap konsisten, tak terkalahkan di 7 laga fase liga terakhir. Newcastle justru masih labil, hanya sekali menang dalam 8 laga Eropa terakhir dan 2 kali kalah beruntun di kandang. Lewandowski dan Rafinha jadi andalan Barca. Lewi punya 9 gol dalam 7 laga fase liga terakhir, sementara Rafinha top skor musim lalu dengan 13 gol dan 9 assist. Barcelona akan memulai perjalanan mereka di Liga Champions 2025-26 dengan laga tandang ke markas Newcastle United di St. James Park. Setelah langkah mereka terhenti di semifinal musim lalu, Blaugrana kini bertekad melangkah lebih jauh dan membidik trofi bergengsi yang sudah lama dinantikan. Partai ini juga berpotensi menjadi momen debut Eropa bagi sejumlah pemain baru maupun jebolan akademi yang dibawa Hansi Flick. Joan Garcia, rekrutan dari Espanyol, dipastikan menjadi starter dan akan menjalani debut Liga Champions perdananya, sekaligus ujian terbesar sejak berseragam Barca. Lalu ada Marc Bernal, gelandang muda yang baru kembali dari cedera ACL panjang. Seandainya tidak mengalami cedera itu, besar kemungkinan ia sudah mencicipi kompetisi ini musim lalu. Flick juga menyertakan beberapa nama muda lain seperti Diego Kochen, Jofre Torrens, dan Toni Fernandes. Dari ketiganya, Toni serta Jofre berpeluang turun mengingat jadwal padat dan absennya Lamine Yamal, sedangkan Kochen masih berada di belakang Garcia dan Szczesny dalam urutan kiper. Selain para pemain akademi, ada 2 wajah baru yang berkesempatan tampil di Liga Champions dengan seragam Barcelona, yaitu Rooney Bardghji dan Marcus Rashford. Meski keduanya sudah punya pengalaman di ajang ini bersama klub lama, debut mereka di kancah Eropa bersama Barca tetap menjadi sorotan. Barcelona, asuhan Hansi Flick, dikenal sebagai salah satu tim paling menakutkan di Eropa. Jumat dini hari ini, Newcastle United akan menjamu juara Spanyol itu di laga pembuka Liga Champions dengan misi masing-masing memulai kompetisi sebaik mungkin. Namun, tantangan Newcastle terasa lebih berat mengingat kedalaman skuad Barcelona dan kualitas pemain di starting 11 Flick. Salah satu kunci permainan Blaugrana adalah Pedri Gonzalez. Menurut laporan Marca, manajer Newcastle Eddie Howe menyoroti peran Pedri dalam kemenangan Barcelona atas Valencia. Howe menilai menahan Pedri adalah cara terbaik untuk mengganggu aliran bola Barcelona. Meski strategi ini terdengar sederhana, Pedri adalah salah satu gelandang paling sulit diganggu di dunia. Kesadaran posisi, kreativitas, dan tenang di bawah tekanan membuatnya sulit dikawal. Musim ini, Pedri sudah tampil penuh di 4 laga La Liga Barcelona, mencetak 1 gol, menciptakan 1 peluang besar, dan rata-rata memberi 2 umpan kunci per pertandingan.
FC Barcelona dikabarkan akan mempertimbangkan perekrutan penyerang baru pada bursa transfer musim panas 2026. Kontrak Robert Lewandowski akan berakhir pada Juni tahun depan. Dan sekalipun terdapat kemungkinan perpanjangan, sang penyerang akan berusia 38 tahun pada Agustus 2026. Menurut laporan Gazeta dello Sport, salah satu opsi yang muncul adalah Dusan Vlahovic. Penyerang Juventus tersebut memasuki tahun terakhir kontraknya dan diperkirakan tidak akan memperpanjang kerjasama, sehingga berpeluang tersedia dengan status bebas transfer. Vlahovic sebelumnya sudah beberapa kali dikaitkan dengan Barcelona. Potensi merekrutnya tanpa biaya transfer dinilai menarik, khususnya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan klub saat ini. Meski demikian, Barcelona bukan satu-satunya peminat, karena Atletico Madrid dan Manchester United juga disebut tengah memantau situasi pemain internasional Serbia tersebut yang telah mencatatkan 4 gol dalam 4 pertandingan musim ini. Keputusan akhir akan bergantung pada strategi Presiden Joan Laporta, apakah memilih mendatangkan Vlahovic atau membidik nama besar lainnya, terlebih mengingat tahun 2026 bertepatan dengan agenda pemilihan Presiden Barcelona. FC Barcelona masih belum mendapatkan lisensi dan izin untuk membuka kembali Spotify Camp Nou. Klub berharap bisa kembali ke stadion untuk laga melawan Real Sociedad pada 28 September. Namun, untuk pertandingan Liga Champions menghadapi PSG pada 1 Oktober, kemungkinan besar tidak memungkinkan. UEFA mewajibkan kapasitas dan pembukaan tribun tertentu, sedangkan saat ini Camp Nou hanya bisa menampung 27.000 penonton di 2 tier tribun utama dan tribun selatan. Sebagai alternatif, laga kontra PSG dipersiapkan di Estadi Luis Companys Montjuic. Pekerjaan sudah dimulai untuk melepas panel pelindung dari konser Post Malone, memasang kembali papan iklan, serta membuka kembali outlet makanan dan merchandise Barcelona. Lantai lapangan juga akan diperbarui agar siap digunakan, dengan rumput baru dipasok dari Extremadura. Semua tanda menunjukkan Barcelona akan menggelar pertandingan kandang pertama mereka di Liga Champions 2025-26 di Montjuic pada 1 Oktober, menandai kembalinya klub ke kompetisi Eropa setelah absen sementara dari Camp Nou.